Halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Nah, tanpa bertele-tele, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film diawali dengan seorang perempuan bernama Sienna yang hari itu dikatakan meninggal setelah sebelumnya koma. Di sisi lain, Flo yang merupakan sahabat Sienna terlihat sedang menangis ketika dia melihat video kenangannya dulu bersama sahabatnya itu. Tapi tak lama kemudian, Flo pun langsung memberitahu sahabat lainnya, yaitu Neni dan Pina. Ketika mereka bertiga sedang ketakutan, tiba-tiba Sienna muncul. Kalian kenapa sih? Dan ternyata Sienna memang benar masih hidup. Sienna pun menceritakan semuanya, bahwa dia mengalami mati suri. Dan tentunya itu merupakan kabar bahagia karena mereka adalah 4 bersahabat sejati. Kita akan selalu bersama kayak gini. Keesokan paginya, seperti biasa, mereka pun pergi ke sekolah. Untungnya, kabar kematian Sienna hanya beberapa orang saja yang tahu. Di sana, seorang pria bernama Brahma terlihat ingin mendekati Sienna. Sedangkan Denisa yang merupakan mantannya Brahma memerhatikannya dari bawah. Singkat cerita, Sienna yang sedang berada di kamar mandi tiba-tiba mendengar suara orang menangis. Tak lama, keluarlah seorang perempuan bernama Aini yang terlihat sedang sedih. Tapi setelah Aini keluar, tiba-tiba pintu kamar mandinya menutup sendiri dengan keras. Dan pas Sienna buka, ketika sedang melaksanakan upacara, tiba-tiba satu sekolah digemparkan dengan adanya Aini yang bunuh diri dari gedung atas. Di kelas pun, Sienna langsung menceritakan kepada sahabatnya bahwa sebelum Aini bunuh diri, dia melihatnya di toilet sedang menangis. Yang kemudian, dia juga melihat hantu setelahnya. Lalu Sienna pergi keluar kelas dan di sana dia dilabrak oleh Denisa and the Gang supaya menjauhi Brahma. Pada malam harinya, ketika Sienna sedang begadang, tiba-tiba diganggu oleh hantu anak kecil. Lalu teman-temannya pun terbangun. Dan karena penasaran, mereka pun langsung mencari keberadaan hantu tersebut. Yang ternyata hantu itu mengikuti Pak Somad yang merupakan penjaga asrama mereka. Tapi anehnya, hanya Sienna lah yang bisa melihat hantu itu. Pada pagi harinya, Pak Somad pun dikabarkan meninggal karena penyakit jantung. Dan ketika mereka melayat, betapa kagetnya Sienna melihat foto anak kecil yang mirip dengan hantu semalam, yang ternyata anaknya Pak Somad yang meninggal 1 tahun lalu. Di sekolah, mereka pun membahas tentang kejadian itu. Lalu Neni menunjukkan informasi dari internet bahwa yang dilihat Sienna bukanlah hantu, tapi arwah yang akan menjemput kerabatnya. Dan hanya Sienna lah yang bisa melihat arwah tersebut karena pernah mati suri. Lalu ketika mereka belajar di kelas, lagi-lagi Sienna diganggu hantu, yaitu anak kecil tapi kali ini perempuan. Ketika jam istirahat tiba, Brahma diajak temannya untuk balapan. Lalu tak lama kemudian datanglah ketua kelas membagikan undangan ulang tahunnya. Brahma pun langsung pergi menemui Sienna untuk mengajaknya berangkat bersama. Pada malam harinya mereka pun berangkat. Sienna bersama Brahma dan teman-temannya menggunakan ojek. Sesampainya di sana, Brahma memberikan sebuah kado kepada Sienna.
dan menyuruhnya untuk membukanya besok. Ketika Sienna sedang tersenyum, tiba-tiba ketika pesta masih berlangsung, Brahma meminta izin untuk pulang duluan karena dia akan balapan. Saat Brahma akan pergi, Sienna pun mencegahnya. Tapi Brahma tetap ingin pergi dan mengatakan tidak akan lama. Sienna yang masih khawatir akhirnya pergi menyusul bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, terlihat Brahma selesai balapan dan dia baik-baik saja. Akan tetapi, saat Brahma ingin menemui Sienna, kejadian itu membuat Sienna sangat sedih. Dia pun membuka kado dari Brahma yang ternyata sebuah boneka. Dan dari kejadian itu pula teman-temannya mulai percaya. Terkecuali Flo yang menanyakan hantu kecil perempuan yang waktu itu berada di kelasnya. Tapi sampai sekarang belum ada yang mati. Lalu Neni menjawab, mungkin dia belum menemukan kerabatnya yang mau dijemput. Lalu di luar dugaan, Flo menelpon mamanya dan bertanya tentang kerabatnya yang meninggal. Yang ternyata ada kerabatnya yang meninggal, yaitu anak perempuan yang meninggal di usia 10 tahun. Flo pun langsung lari menemui teman-temannya dan mengatakan kalau dia tak mau mati karena barusan melihat hantu anak perempuan mendekatinya. Akhirnya mereka pun mencari hantu tersebut, tapi Sienna merasa aneh karena Flo bisa melihat hantu. Yang ternyata itu adalah anak ibu pemilik asrama dong. Itu teh anak-anak saya. Paginya, Sienna yang waktu itu sedang berada di perpustakaan, tiba-tiba muncul lagi hantu anak perempuan. Dia pun langsung lari menemui teman-temannya. Dan sesampainya di kelas pun hantu itu malah terus menatap mereka. Dan seperti biasa, mereka pun pergi mengikuti hantu tersebut sampai ke suatu gudang. Pada malam harinya, ketika semua sudah tertidur, tiba-tiba Sienna melihat hantu anak perempuan tersebut sedang berada di samping Flo. Sienna pun langsung membangunkan Pina dan Neni. Lalu mereka tidak memberitahu Flo tentang ini karena takut dia stres dan sedih. Mereka pun sampai membuat grup WA yang bernama Penyelamat Flo, yang tentunya tanpa diketahui Flo. Dan mereka juga berusaha menjauhkan Flo dari hal-hal yang bisa membahayakan dia. Pada suatu malam, ketika Flo tidak ada, Neni memberitahu bahwa di internet ada orang pintar yang bisa menolak kematian dan menyarankan untuk mencoba pergi ke sana. Keesokan paginya, Pina sengaja meminta Flo untuk menemaninya ke perpustakaan. Sesampainya di sana, Pina meminta Flo mencari buku yang dibutuhkannya. Ketika Flo sedang lengah, Pina buru-buru keluar dari perpustakaan dan meninggalkannya. Lalu mereka pun langsung pergi ke tempat orang pintar tersebut. Di sana, orang pintar mengatakan bahwa tidak bisa menolak kematian seseorang, tapi dia hanya bisa memberikan air penolak bala, yaitu untuk mengusir arwah penjemput. Di asrama, Sienna pun langsung mengambil air minum untuk dicampurkannya dengan air tersebut. Tapi tiba-tiba Denisa malah mengambil air tersebut. Dan mereka pun ribut sampai menyebabkan Sienna terluka. Akhirnya, teman-teman Sienna pun datang menyelamatkannya.
Lalu Flo mengambil kotak obat untuk Sienna, tapi Denisa datang dan cari gara-gara lagi karena masih kesal dengan Sienna. Kotaknya balikin, lo tuh harus izin dulu sama ibu sama. Akhirnya Flo dibawa ke rumah sakit. Di sini bagian adegan paling sedih. Flo mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah menjadi sahabat terbaiknya. Dan Flo ternyata juga tahu tentang grup WA yang mereka buat. Flo juga tahu kalau mereka diam-diam pergi ke orang pintar. Lalu Flo mengatakan kepada Sienna bahwa bisa tahu kapan orang mati itu anugerah. Jadi dia jangan takut. Mereka yang tidak kuat menahan rasa sedih pun akhirnya keluar. Dan Sienna berencana akan pergi menemui orang pintar yang sama seperti dirinya, yaitu bisa tahu kapan orang akan mati, untuk meminta informasi. Sedangkan Vina dan Neni akan menemani Flo di rumah sakit. Akhirnya Sienna sampai di tempat itu, tetapi orang pintar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berkata kalau kematian itu takdir dan tidak ada yang bisa menolaknya. Dia hanya bisa menyarankan Sienna agar menemani Flo di saat-saat terakhirnya, supaya dia bisa meninggalkannya dengan tenang. Akhirnya Flo pun pulang. Sien, Sesampainya di rumah sakit, Flo terkejut sekaligus senang karena dia melihat Flo sedang duduk di kursi roda, yang berarti Flo tidak apa-apa. Tapi kemudian Flo menitipkan gelang persahabatan mereka karena katanya takut kotor. Sedangkan Sienna orang rapih, pasti selalu bersih. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Vina dan Neni memanggilnya dan memberikan isyarat sedih. Dan ketika Sienna melihat ke arah Flo, dia sudah tidak ada, yang berarti tadi dia sedang mengobrol bersama arwahnya. Sienna pun berjanji, walaupun Flo sudah pergi, tapi dia selalu ada di hati mereka. Ada di sini sama kita. Nah, itu dia guys, review alur cerita dari film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.